Yes! Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Ultraman Omega di episode keempat. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 Henshin!大変身！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  Pada suatu hari, Kosei dan Sorato pergi ke sebuah taman untuk membangkitkan Rekines kembali. Awalnya Kosei berencana memanggilnya dengan harapan Sorato bisa mengingat sesuatu karena ia merasa kaiju itu memiliki hubungan dengan Omega. Namun sayangnya di sana Sorato belum bisa mengingat apapun tentangnya. Selanjutnya Kosei pun mencoba kembali memberi beberapa perintah kepada Rekines. Dan ternyata sesuai dugaannya kaiju itu selalu patuh dan menuruti apapun yang ia minta. Namun di satu sisi hal itu membuat energi Kosei terkuras sehingga membuatnya sangat kelelahan. Ketika Kosei meminta Sorato yang melakukannya, sayangnya hal itu tak bekerja sebagaimana yang terjadi padanya. Meski begitu, Kosei masih yakin Rekines pasti memiliki hubungan dengan Sorato yang mungkin layaknya hewan peliharaan. Sesampainya di depan gudang, Kosei dan Sorato bertemu dengan pria tua pemilik gudang yang mereka tinggali yang bernama Saburo Oya. Pria tua yang humoris itu akhirnya berkenalan dengan Sorato yang diakui Kosei sebagai sepupunya yang tahu tentang kaiju. Dan ternyata berkat Ayumu, kini pemerintah pun telah resmi mengumumkan bahwa raksasa yang akhir-akhir ini muncul itu dijuluki kaiju. Di tengah obrolan mereka, kakek Oya bertanya keputusan Kosei yang ingin resign dari gudang. Namun di sini ternyata Kosei masih mempertimbangkan keputusan itu, mengingat ia belum menemukan batu loncatan atau pekerjaan pengganti pekerjaan yang sekarang ia jalani. Untuk menjaga kepercayaan kakek Oya, Kosei pun berjanji akan tetap giat bekerja sampai ia menemukan pekerjaan baru dan berjanji tak akan bermalas-malasan. Beruntungnya kakek Oya yang mau mengerti dan berbaik hati mendukung keputusannya. Bahkan ia pun memperbolehkan Kosei tinggal di gudang sampai kapanpun ia mau. Mendengar jawaban itu tentu saja membuat Kosei tersentuh dan sangat bersyukur. Di saat yang sama, kakek Oya memberitahu mereka bahwa ia baru saja membeli pancing baru dan berencana mengajak keduanya pergi memancing. Namun sayangnya di saat yang sama, Ayumu meminta Kosei dan Sorato ke suatu tempat untuk membantunya mengidentifikasi jejak kaiju. Karena itu awalnya Kosei pun ingin membatalkan janjinya pada kakek Oya. Namun Sorato memintanya tetap memancing dengan pria itu sementara ia akan menemui Ayumu. Mendengar pernyataan itu, Kosei lantas ngambek karena merasa tak dibutuhkan dan tak memiliki pengetahuan apapun tentang kaiju. Ketika Sorato pergi, kakek Oya akhirnya sadar alasan Kosei kesal. Sehingga ia akhirnya membatalkan rencana memancing dan mengajak Kosei untuk bermain shogi. Singkat cerita, Sorato akhirnya sampai di lokasi Ayumu berada. Ternyata di sana Ayumu meminta Sorato membantunya mengidentifikasi kaiju dari jejak cakar yang ditinggalkan makhluk itu di sebuah gedung. Namun setelah melihatnya, sayangnya Sorato tak tahu jenis kaiju itu mengingat petunjuknya hanya itu. Sementara karena petunjuk yang tak cukup kuat juga membuat pemerintah ragu untuk mengevakuasi warga dari lokasi itu. Di tengah penyelidikan mereka, Sorato menemukan bulu kaiju yang tertinggal di sekitar area itu. Dan setelah melihatnya, ia menduga kemungkinan kaiju yang muncul berjenis burung raksasa. Setelah itu, Sorato menceritakan alasan Kosei tak bisa ikut dengan mereka. Namun ia merasa aneh karena saat ia pergi, Kosei seperti kesal terhadapnya. Setelah mendengar ceritanya, Ayumu pun menasihati Sorato bahwa yang menyebabkan Kosei seperti itu kemungkinan karena ia merasa tak dianggap dan tak dibutuhkan. Di tengah obrolan mereka, Ayumu dikirimi data dari hasil temuan sebelumnya, di mana kemungkinan bulu sebelumnya berasal dari spesies dinosaurus yang selama 70 juta tahun yang lalu yang akhirnya berevolusi menjadi kaiju. Di tengah rasa penasaran mereka, tiba-tiba kaiju yang dimaksud akhirnya menampakkan diri di atas sebuah gedung. Dan cakaran sebelumnya dibuat olehnya sebagai penanda bahwa wilayah itu adalah miliknya. Kemunculan kaiju itu sontak membuat warga kota berlarian. Sorato yang tak mau tinggal diam lantas pergi ke tempat sepi untuk berubah ke wujud Ultraman Omega. Sementara kakek Oya yang mendengar berita itu dari radio lantas mengingatkan Kosei bahwa Sorato sebelumnya pamit ke area itu. Karena khawatir Kosei akhirnya memutuskan menyusulnya ke sana. Di sana pertarungan Omega dan kaiju itu pun terjadi. Ketika Omega terdesak, Kosei yang sampai di sana lantas meminta Rekines untuk membantunya meski awalnya sempat ragu.
Sayangnya ketika keduanya akan memulai bekerja sama, Kaiju itu menggunakan kemampuan invisible-nya. Kosei yang tak kehabisan akal lantas meminta Rekines menggunakan kekuatan telekinesisnya agar Omega dapat mengidentifikasi keberadaannya. Berkat bantuan Rekines, Kaiju itu pun berhasil diketahui oleh Omega. Di tengah pertarungan mereka, Rekines memberi kode pada Kosei. Tanpa kata-kata yang jelas, Kosei pun lantas memerintahkan Rekines untuk melakukannya. Seketika itu juga Rekines berubah menjadi pedang sekaligus armor yang menyatu dengan tubuh Omega. Dengan gabungan kekuatan mereka, Kaiju itu berhasil dibuat terpojok. Dan setelah menebasnya beberapa kali, akhirnya Kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Rekines kembali ke bentuk semula. Namun lagi-lagi energi Kosei kembali terkuras. Berkat kerjasama mereka sebelumnya, Kosei dan Sorato pun berbaikan lalu pulang ke gudang menemui kakek Oya. Lihat Kosei bahagia, pria tua itu sadar bahwa akhirnya Kosei mengerti dan telah berbaikan dengan sepupunya itu. Lalu episode 4 pun selesai. Demikianlah alur cerita Ultraman Omega kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.